Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, saya dengan Mbak Agi nggak menghilang ya. Jadi senang sekali kami tetap bisa menemui Anda semua dalam perbincangan off the record ya, membaca berita di balik berita, terus bersama kami saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini dan tentu Ya. saja selain nggak menghilang kita kayaknya juga nggak ada fasilitas private jet gitu yang bisa bawa kita Iya, kemana-mana Mas benar itu. ya. Ini orang sedang nyari apa, kemana Kaisang sungguhnya kan. Tapi saya lihat ini kan trending banget ya di media sosial. Tapi di media-media online juga heboh ya Mbak Agi. Tapi Betul. beda memang gaya anak sekarang itu. Kalau orang dulu kan kalau ada orang hilang itu pertama tentu dilaporkan polisi. Kalau nggak ketemu-ketemu juga itu dilaporkan, kemudian biasanya cari ke dukun. Kan gitu, ke orang pintar gitu ya sebutnya. Betul. Sekarang udah beda ya, karena kalau ada orang yang hilang model Kaisang gitu, anak-anak sekarang malah nanyanya ke ChatGPT ya Mbak ya, di mana sebenarnya Kaisang, dan jawabannya kocak-kocak ini di ChatGPT ini. Ya. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Tapi tentunya awalnya sebetulnya kan ditanyakan itu kepada PSI begitu ya. Ya, Itu ya karena PSI nggak jawab betul ya. Oh, bukan ChatGPT maksud saya, ke chat artificial intelligence, kan sekarang banyak sekali ya chat itu betul, kan. betul. AI Iya. itu banyak banget ya, ya oke. Ya. Iya, iya betul sekali Mas Hersu. Jadi sebelumnya kan ditanyakan juga itu kepada Raja Anthony, kepada Mm-mm. Grace Natali, begitu juga kepada Dede Prayudi, begitu ya, si Eki Mm-mm. itu yang sebenarnya biasanya ini sangat-sangat cerewet loh orang-orang ini Mas Hersu. Mm-mm. Sangat-sangat apa saja ditanya dan sangat friendly kalau kepada wartawan, begitu kan. Tapi Mm-mm. sekarang mereka menghindar ya, bahkan menyatakan bahwa itu bukan kapasitas mereka dan tidak bisa mewakili Kaisang loh. Ini kan ketua umum dari PSI begitu. Bahkan ada yang netizen itu mengatakan bahwa kira-kira Pak Jokowi ini sudah lapor belum ya ke polisi anaknya hilang Nah, begitu. benar, Terus benar. ada juga yang bilang tetangga saya saja yang namanya Ayam gitu kalau maghrib nggak pulang dicariin. Masa ini anak orang nggak dicariin Ini gitu. karena setidaknya kan bukan tanggal 20 ya sebenarnya. Oh iya, tapi masih terpantau ya. Waktu tanggal 20 masih terpantau di media sosialnya, orang masih lihat justru bikin heboh gitu. Saya kira malah Betul. sekarang ini ya udah lebih dari sepekan ya menghilangnya Mbak Agi. Iya, iya, sudah dari sepekan karena sebetulnya tanggal 20 berapa Mas Irsu yang dia mau ikut mendaftarkan Tanggal eh, 28. Dia mesti tanggal tanggal 28 28 ya, ya. ya. Dan memang bukan dari mulut dia sendiri, tapi Raja Juli Antoni kan yang menyatakan bahwa Kaisang ini sudah pasti akan pulang. Kan Ya. ditanyakan itu soal apa namanya gratifikasi ini Mas Hersu dan orang menanti-nanti untuk bertanya langsung kepada kepada dia gitu. Tapi ternyata ditunggu sampai sekarang ya tidak muncul Iya, begitu. dan padahal waktu itu kan orang nunggu-nunggu dia pulangnya pakai private jet lagi apa enggak kan gitu, itu yang ditunggu orang Betul. gitu. Ternyata private jetnya malah enggak, kalau yang kabar di media sosial tuh private jetnya enggak, terpantau tidak ke Indonesia ya Mbak, malah ke di mana, di Taiwan ya Mbak? Terpantau. Di Thailand katanya Mas Hersu, ada yang membocorkan soal itu begitu. Jadi karena saya sendiri juga tidak memiliki kemampuan ya untuk Hmm, ngulik-ngulik dan kemudian hmm, kalau netizen itu apalagi mereka yang intens begitu mengamati soal penerbangan aviasi, para pengamat apa dan netizen biasa pun tapi dia memiliki hobi itu hmm. memang mereka ngulik banget gitu Mas Hersu. Sehingga ada yang mengatakan bahwa terakhir pesawat yang sama begitu itu terlihat ada di Taiwan. Tapi siapa penumpangnya, siapa yang turun, pemakainya, apakah ada Kaisang di situ, dia tidak tahu. Tapi kemungkinan juga memang tidak begitu ya, nggak di situ. Dan entah sekarang dia berada di mana, apakah di Indonesia ataukah di luar negeri, karena ini kalau kita bahas satu-satu Mas Hersu, misalnya KPK, Alexander Marwata mengatakan akan mengirim surat permintaan permohonan untuk klarifikasi begitulah Bukan istilahnya permohonan lah, dia. panggilan lah, masa Ya, permohonan. Wah. panggilan soalnya soalnya KPK ini tadinya kan menolak Mas Heru dan sangat Iya. berhati-hati Betul. menggunakan Oh jadi permohonan dong ya, kata-katanya permohonan ya, gitu. bener ya kayak gitu ya. Mohon dong, Karena jelasin dong, kalau enggak gue iya. yang dibawa hajar sama netizen nih, kira-kira gitu ya. Iya, karena sebelumnya pun KPK menyatakan mereka tidak memiliki wewenang itu, katanya Hmm, begitu. Tidak hmm, memiliki wewenang untuk menanyai karena dia bukan penyelenggara negara, kan aneh gitu ya. Jadinya pas terakhir Pak Alexander Marwata sebagai pimpinan atau wakil ketua KPK mengatakan bahwa iya akan mengirim suratnya, tapi saya Dari tidak konsep tahu katanya gitu ya, waktu hari Jumat ya. Suratnya dari konsep katanya begitu ya. sudah dikonsep, sudah dibuat. Itu juga akibat dari tekanan masyarakat Mas Hersu karena sebelumnya kan memang tidak akan
meminta klarifikasi tersebut gitu. Nah, setelah mendapat tekanan itu katanya sudah dikonsep akan dikirim tapi tidak tahu posisi Kaisang ini ada di mana. Loh kok aneh sekali, KPK ini sebuah lembaga negara begitu ya, yang independen, yang dia memiliki hubungan kemanapun berdasarkan undang-undangnya. Juga berbagai lembaga yang lain itu harus memberikan informasi, membantu apapun kerja KPK. Itu yang pertama. Dia bisa menanyakan kepada imigrasi, apakah sudah ada ini Kaisang sudah masuk ke Indonesia, apakah paspornya sudah lintas masuk ke dalam wewenang imigrasi Indonesia. Dan kemudian kita juga ketahui di dalam KPK itu kan isinya adalah jaksa dan polisi, dan mereka adalah jaksa dan polisi yang sangat-sangat mumpuni begitu, karena untuk masuk ke KPK tidak mudah, mereka itu semua dites begitu. Dan mereka semua pasti ngulik lah Mas Hersu. Dan apalagi di Indonesia ini kita sangat terkenal ya Mas Hersu, untuk kepolisiannya apa dan sebagainya, yang namanya kejadian terorisme apalah bersembunyi seperti apa itu ketahuan, tiba-tiba ketahuan gitu. Nah ini Kaisang yang anak presiden kan dia tinggal nanya ke Pas Pampres begitu. Ini kan melekat Pas Pampres yang ditugaskan untuk bersama Kaisang baik di dalam maupun di luar negeri ya, walaupun itu untuk kepentingan menantu dari Presiden Jokowi, tetap saja yang namanya Pas Pampres sekian jumlahnya itu berdasarkan protokoler melekat kepada Kaisang dan juga melekat kepada Erina Gudono. Bahkan jika nanti sudah memiliki anak seperti Gibran itu juga melekat kepada cucu presiden gitu. Jadi artinya ada orang yang saat ini bertugas bersama Kaisang, melayani Kaisang, mengawasi untuk keamanan Kaisang, dan mereka itu dibayar dengan pajak kita, dengan duit kita, tapi kita tidak tahu orang tersebut ada di mana begitu. Jadi ini aneh sekali kalau seandainya hal ini terjadi di Indonesia begitu Mas, apalagi dia ketua umum dari sebuah partai. Nah, memang saya juga mendengar bahwa dari tim begitu Mas Hersu, tim konsultan dari istana begitu mengatakan bahwa Kaisang ini sementara diminta untuk tidak aktif secara politik. Bagaimana bisa dia itu ketua umum partai politik, ketua umum sebuah partai diminta untuk meredam situasi saat ini sehingga dia tidak memiliki aktivitas untuk muncul di depan umum, untuk beraktivitas secara politik apa dan sebagainya begitu. Padahal kita tahu ini pasti bisa dipastikan ya, kalau kita melihat pasti gara-gara heboh dari pemakaian pesawat yang diduga gratifikasi tersebut. Karena sebelumnya bahkan dia berada di Amerika pun orangnya yang ada di sini sudah mendaftar ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dia rencananya akan mendaftar untuk ikut kontestasi sebagai wakil gubernur untuk Jawa Tengah. Sebelum itu kemudian mengurus surat-surat kelengkapan itu ya, administrasi untuk maju sebagai kepala daerah ya, dan waktu itu sudah jelas calon wakil gubernur di Jawa Tengah ya pada waktu itu gitu. Dan kalau dia tidak jadi juga maju, bagaimanapun kan dia ketua umum partai, dan ketua umum partai itu biasanya diperlukan ini menjelang pilkada begini untuk turun ke daerah untuk melakukan kampanye, apalagi kalau kalau partainya sendiri, kader partainya sendiri yang maju di beberapa daerah. Kan ada kan kader PSI yang juga maju di beberapa daerah begitu. Malah ada yang berpasangan dengan PKS kalau tidak salah ya, seingat saya ya, PSI itu ya. Kan diperlukan juga untuk maju, untuk hadir ketua umum partai. Jadi kalau ngilang begini nggak ketahuan rimbanya ya kan, pasti setidak-tidaknya kalau bukan masyarakat Indonesia tapi anggota PSI pasti khawatir dong apa yang terjadi dengan ketua umumnya kan gitu. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi ini memang gonjang-ganjing betul ya. Ini contoh dari orang yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia perbuat. Tidak jantan, tidak gentle gitu ya, tidak memperlihatkan sikap yang penuh integritas begitu. Sebagai kita tidak hanya melihat Kaisang sebagai anak dari Pak Jokowi, tapi dia adalah tokoh politik. Orang mungkin mengatakan, "Oh lah tokoh anak muda." Iya, dia mau tidak mau kita harus mengakui dia sebagai salah satu tokoh politik, dan ini ketokohannya sudah tingkat nasional walaupun itu semua karbitan begitu ya, penuh dengan fasilitas sana sini, tapi ya memang begitu kenyataan. Dan kemudian orang ini tidak berani untuk speak up gitu di depan publik, mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan gitu Mas Hersu. Malah justru kemudian kalau saya perhatikan seperti di medsos, salah satunya X begitu ya Mas Hersu, itu kan rame betul trending Kaisang, sebelumnya trending Fufu Fafa, yaitu trending Gibran itu second name gitulah ya dari Gibran begitu kalau di media sosial. Second atau third atau apa itu kan banyak sekali namanya Bu. Nama di media sosialnya ya.
Mas Hersho, terus kemudian tangkap Mulyono itu menjadi trending berhari-hari, dan yang dilakukan dari mungkin ini adalah buzzer dari Pak Jokowi dan juga buzzer dari apa namanya, dari Pak Prabowo begitu ya Mas Hersho, kalau kita melihat. Nah ini akhirnya mereka bisanya ya hanya menaikkan trending sendiri begitu ya, dengan trending yang kita sudah pasti bisa menebak bahwa ini adalah buatan buzzer dan ini berbayar begitu. Kita bisa ya isinya adalah soal NKRI, soal persatuan, tapi dengan cara menulis itu yang tidak pas kalau untuk X, yang kita akan bisa langsung tahu bahwa oh ini tagarnya tagar buatan untuk mengeliminasi apa trending-trending di sekitar dari Pak Jokowi maupun anak-anak Pak Jokowi begitu. Yang diuntungkan itu saya kira bukan yang dibuatin tagarnya, tapi yang membuat tagar, karena itu pasti kan project gitu kan Mbak Agi ya. Betul. Ya, dan tetapi kan yang itu tidak mengundang percakapan sebenarnya. Kalau kita akun-akun bot seperti itu, ya dia asik sendiri aja gitu, buat sendiri, trending-trendingin sendiri, sur sendiri. Tapi duitnya sih sur juga mereka dapatnya gitu. Kalau yang soal heboh yang di netizen yang organik itu betul-betul mengundang percakapan ya, itu luar biasa sekali ya. Luar biasa Mas Hersho, karena ditonton ratusan ribu, viewsnya ya itu ada sampai jutaan, dan kemudian di repost ya, atau disebarkan, di share, di unggah ulang itu sampai ratusan ribu juga begitu ya. Dan itu hanya di satu akun saja, jangan salah, misalnya satu akun segitu itu masih banyak akun yang lainnya yang juga kalau dijumlahkan itu berjuta-juta begitu. Jadi ya memang ini udah susah dilawan ya kalau yang organik seperti ini Mas Hersho, karena mereka tidak diperintah, mereka bekerja dengan hati, mereka bekerja dengan nalar, dengan akal, bahwa ini betul-betul situasi yang tidak membahagiakan semua orang, situasi yang seharusnya bukan reformasi seperti ini yang kita inginkan. Reformasi dengan susah payah kita melakukan reformasi dengan korban nyawa berdarah-darah, ternyata dipakai begitu, dimanfaatkan oleh satu keluarga ini yang justru merusak demokrasi. Oke, tapi saya tertarik untuk kita mulai membahas, karena seperti saya sebut tadi itu gayanya anak-anak netizen itu bukan melapor ke polisi atau ke dukun, tapi tanyanya ke chat artificial intelligence. Ini menarik loh Mbak, ininya lucu-lucu menurut saya, dan nanti juga langkah-langkah mereka untuk membawa yang Anda tadi sebut, melaporkan ke KPK-nya dua negara lain gitu. Iya, kalau ChatGPT ini yang ramai nih Mas Hersho, memang ada yang menanyakan kepada Grok. Grok ini salah satu aplikasi ChatGPT, yaitu artificial intelligence gitu Mas Hersho. Memang kan banyak sekali artificial intelligence untuk ChatGPT ini namanya Mas Hersho aplikasinya. Nah ini yang lucu, karena kalau dibandingkan yang lain itu kan kayak ya udah template aja begitu. Tapi kalau ini dia menjawab seperti bagaimana manusia yang diajak bercakap-cakap. Contohnya begini, pertanyaan dari netizen adalah di mana Kaesang? Dan jawaban dari Grok seperti ini, mencari Kaesang ya. Nah ini seperti mencari jarum dalam jerami. Tapi di era digital kita punya X, dulu Twitter, untuk membantu berdasarkan bus terakhir, artinya bus di X yang terakhir begitu, dan sedikit detektif digital. Kaesang Pangarep sepertinya sedang dalam mode yang sangat misterius gitu. Jadi dalam mode hilang yang sangat misterius. Ini lucu dia menulisnya. Dia terakhir terlihat bersama istrinya Erina Gudono menikmati gaya hidup hedonis di Amerika Serikat, termasuk naik jet pribadi dan menikmati roti seharga Rp400.000. Tapi setelah heboh dugaan gratifikasi jet pribadi dan KPK yang ingin mengajaknya ngobrol, Kaesang seolah-olah menghilang dari radar. Ini dia punya kalimat seperti ini, dari mana sih ini ngobrol? Oke, terus beberapa pengguna X menyarankan untuk mencari di Jawa Tengah atau menghubungi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), di mana Kaesang menjabat sebagai ketua umum. Namun ini lebih mirip spekulasi daripada informasi pasti. Bahkan ada yang berkomentar dengan nada bercanda, coba tanya ke KPK, tapi sepertinya mereka juga sedang main peta umpet gitu. Ini pintar banget ya ChatGPT-nya. Secara resmi tidak ada yang tahu pasti di mana Kaesang sekarang. Tapi jika kamu ingin ikut seru-seruan mencari, mungkin coba cek di tempat-tempat mewah, atau mungkin di antara postingan-postingan terbaru di X. Siapa tahu dia mungkin sedang live tweeting dari lokasi tersembunyi yang belum kita pikirkan. Dia memberikan saran begitu Mas Hersho. Luar biasa sekali kan. Ini apa tadi, Grok namanya ya?
Grok namanya Mas Hersu. Dan ini banyak yang tertawa membaca itu gitu. Ada yang mengatakan seperti ini, kampret emang Grok, nyeleneh tapi nyata. Chat AI lain semua jawabannya normatif gitu. Grok kayaknya keseringan nongkrong di Jaksel begitu. Jadi bahasanya bahasa gaul. Jangan-jangan buatan anak Jaksel nyanyi Grok ini. Luar biasa memang. Nah, ini ada juga sih Mas Hersu yang kalau saya membaca ini cukup terenyuh ya. Ini sepertinya ditulis di di akunnya Erina Gudono yang centang biru. Dia menulis seperti ini, di atasnya seperti ini. Mbak, suaminya mau dikirimin surat sama KPK, ada yang ngasih tahu gitu. Kok nggak story-story flexing lagi? Ada yang ledek nih seperti itu. Tapi ada juga yang menulis seperti ini. Mbak Erina, almarhum ayah Anda itu dosen di UGM. Beliau sempat mengajar saya juga dulu. Admire him a lot. Jadi apa namanya mengagumi banyak kepada Profesor Gudono. Coba lihat deh jurnal beliau tentang keserakahan pemerintah. Dan ternyata sekarang anaknya sendiri yang menjadi bagian dari rezim. How disappointed he must feel though. Harusnya jadi lebih peka bukan malah flexing sana sini. Attitude menjadi bagian keluarga pejabat harus dijaga. Mohon maaf, ini tulisannya kecil sekali. Jadi saya coba untuk membaca. Jadi ini mungkin murid dari Profesor Gudono ya Mas Irsu kalau melihat seperti itu. Karena kemudian ada yang menjawab nih dari yang lain namanya Sekar Langit Mas Irsu. Dia menulis seperti ini, Profesor Dr. Muhammad Gudono MBA katanya. Dan di situ ada tulisan gitu, ini juga kecil-kecil kan saya membacanya di HP ya. Yang artinya di situ dia menulis tentang moralitas dan kemajuan ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada. Dan di bawahnya dia mengutip mungkin puisi tentang negeri para bedebah itu ya, karena di situ ada sedikit tulisan yang terlihat. Tahukah kamu ciri-ciri negara para bedebah? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dan mengais sampah atau menjadi kuli di negeri orang begitu. Yang seterusnya itu terpotong. Tapi artinya di dalam tulisannya dia mengutip itu. Jadi ini apa yang dilakukan oleh Erina ini bertolak belakang dengan tulisan dari ayahnya begitu Mas Ersu. Ya, ini bukan berarti ayahnya kalau masih hidup akan menyebut dia berdebah gitu, bukan begitu ya maksudnya ya. Kenapa menjadi bagian dari persekongkolan itu atau menjadi bagian dari kelompok itu mungkin ya Mas Hersu, bisa dikatakan begitu mungkin kalau masih hidup. Ya, Ya. oke. Ya, ini memang betul-betul ya, situasinya sekarang kacau balau itu, dan saya kira wajar juga kalau kemudian orang frustrasi sebenarnya dengan situasi di Indonesia gitu ya. Makanya udah capek deh kalau gua ngarepin KPK-nya Indonesia pasti nggak bisa, karena Harun Masiku aja kan sampai sekarang nggak ketangkep kan gitu kan. Ya Mbak Agi. Jadi lebih baik dilaporin ke KPK negara lain deh gitu. Iya iya iya, banyak sekali yang ngomong seperti itu Mas Hersu begitu. Dan mereka nggak percaya sama KPK. Kata mereka bahwa KPK bagaimana bisa mencari KPK sementara Mencari Kaisang maksudnya, bukan mencari KPK. maksudnya mencari Kaisang, KPK Ya. mencari Kaisang, sementara bagaimana mencari Harun Masiku gitulah ya. Sementara Kaisang ini kan bisa ditanyakan ke banyak pihak begitu, bisa ditanyakan ke partainya, ke bapaknya, ditanyakan ke istana, ke pas pampres, ke semuanya lah begitu yang melekat pada dirinya begitu. Jadi ya apa namanya? Ini kalau kita baca ya, saya sambil baca nih Mas Hersu komen-komen ini lucu-lucu sekali. Tapi banyak sekali yang menduga seperti ini. Bentar lagi juga muncul. Kalau sudah siap, timnya menyusun draft klarifikasi terbaik on progress. Sedang mempersiapkan strategi di suatu tempat dengan mengkambing hitamkan seseorang. Wah ini ada dugaan seperti itu ternyata Mas Hersu. Si kelek mambu Erina norak. Oh, ini dia masih mempersoalkan Erina. Kacau. Ini ya jadi panjang kan. Biasanya Kaisang nongol sana sini, ini tiba-tiba hilang. Wah ini judulnya adalah menantu adalah maut ini Mas Hersu. Kalau tadinya ipar adalah maut, kali ini menantu adalah maut. Ada juga yang mempertanyakan gimana ya Ibu Iriana sekarang begitu setelah ada kejadian ini yang menyebabkan anaknya bahkan tidak berani muncul begitu ya. Kalau setiap kali lihat mantunya mungkin kesel bawaannya begitu. Ya kita tidak tahu suasana di dalamnya seperti apa begitu. Ada lagi
Iya begitu, banyak yang menyoroti timnya sih Mas Hersu, lebih banyak timnya. Nah, ini kita masuk ke ini ya Mas Hersu, yang dia dilaporkan ke 2 negara, ke KPK 2 negara berarti ya. Yang pertama dilaporkan ke KPK Indonesia. Yang berikutnya sekarang yang sedang ramai ini adalah pelaporan Kaisang ke KPK-nya Singapura, begitu. Jadi sekarang saya rasa setiap laporan seperti ini kan langsung diproses begitu ya. Jadi ceritanya ada seorang, kalau melihat namanya, dia itu mungkin tadinya adalah warga negara Indonesia, begitu Mas Hirsu, tapi sekarang dia sudah menjadi warga negara Singapura. Saya juga melihat membuka akunnya, kegiatan dia bersama anaknya apa sehari-hari begitu ya, namanya ini Pak Septian Hartono. Itu berkegiatan di Singapura begitu. Jadi memang posisinya dia tinggal di sana. Dan dia ini melaporkan Garena. Garena adalah game arena. Game arena ini yang dimiliki oleh Sea Limited, yang dimiliki oleh pemilik dari jet, begitu, jet Gulfstream yang ditengarai, dipinjam atau dipakai atau apalah namanya itu oleh Kaisang dan Erina Gudono. Nah, dia melaporkan ke Biro Investigasi Praktik Korupsi. Kalau di sana namanya menjadi The Corrupt Practices Investigation Bureau, CPIB Singapura. Nah, Garena dilaporkan ini atas keterlibatan penyediaan jet pribadi Gulfstream G650ER yang diklaim dipakai oleh Erina dan Kaisang tersebut. Dia menulis, Mas Hersu, di akun X-nya seperti ini. Di tengah krisis konstitusional di tanah air Indonesia, walaupun sudah warga negara sana, dia tetap menganggap Indonesia adalah tanah airnya. Putra dan menantu Mulyono dalam kurung Joko Widodo sedang dalam perjalanan mewah ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi yang terdaftar atas nama Garena, sebuah perusahaan yang berpusat di Singapura. Dan dia menulis lagi, "Hi at CPIB SG mungkin CPIB Singapura gitu. Anda mungkin ingin memeriksa apakah ini sah atau tidak," katanya. Perlu dicatat bahwa jangkauan CPIB Singapura luas hingga ke luar negeri. Undang-undang pencegahan korupsi juga berlaku bagi warga negara Singapura jika mereka melakukan tindakan korupsi di luar Singapura. Jadi kalau misalnya ada gratifikasi, itu merupakan bagian dari korupsi dilakukan bukan di Singapura, itu tetap harus ditangani begitu. Nah, dia juga mengatakan bahwa sudah mengisi laporan tersebut melalui formulir online CPIB, Mas. Jadi Oh, serius ini serius ya. Jadi ini serius. yang melaporkan warga Singapura dan melaporkannya ke KPK-nya Singapura gitu ya. Tapi Betul, dia bekas betul. orang Indonesia gitu ya. Oke. Betul, Mas Rizku. Jadi dia kalau di sana mungkin juga sama seperti di sini laporan-laporan sudah berbasis online begitu ya, berbasis digital. Jadi dia membuat laporan itu mengisi formulir online di CPIB soal dugaan keterkaitan antara Garena Singapura dengan jet pribadi yang digunakan oleh Kaisang dan Erina gitu. Jadi dia juga menyoroti bahwa perusahaan induk Sea Limited itu juga membawahi e-commerce Shopee dan di mana Shopee itu beroperasi juga di Yes. Indonesia. Jadi Di Solo kaitan-kaitan itu. tepatnya ya kalau di Indonesia ya. Betul, memiliki kantor di Solo begitu. Kemudian ini saya membaca dari CNN, ternyata CNN itu menanyakan juga langsung ke sana begitu Mas Ersu ke CPIB-nya atau KPK Singapura dan mempertanyakan tentang aduan dari warga negara tersebut Pak Septian Nugroho itu. Dan dijawab oleh CPIB atau KPK-nya Singapura seperti ini. Karena isu-isu yang bersifat rahasia, kami tidak dapat menyediakan informasi individu maupun entitas yang sedang diselidiki terkait korupsi. Berarti artinya sudah mulai diselidiki ya, sudah mulai ditangani begitu. Nah, terus kemudian sementara kalau dari pihak Shopee Indonesia maupun dari Garena Singapura begitu sampai sekarang memang belum ada tanggapan. Yes. Makin ramai, saya kira ini semakin lama Kaisang nggak muncul, orang akan menganggap bahwa dia mengikuti jejaknya dari Harun Masiku gitu ya. Orang menyebutnya ini Harun Masiku jilid 2, bahkan gitu ya Mbak Agi ya. Iya, ini kalau kita melihat ya Mas Heru, segala sesuatu yang dilakukan oleh keluarga Mulyono begitu ya, maupun dengan kroni-kroninya dan juga anak-anaknya, akhirnya ini berbalik loh Mas Heru. Kita lihat satu persatu begitu, apa yang dilakukan oleh Gibran gitu. Akhirnya terungkap apa yang dilakukan di masa lalu. Cuitan-cuitan dia, tulisan-tulisan dia begitu kan. Sementara selama ini dia kan seperti ngeledek-ngeledek yang kita ingat gitu ya, seperti ngeledek Pak Mahfud, ngeledek Anies gitu kan, dan ngeledek lawan-lawannya begitu. Tapi ternyata sekarang
begitu perilakunya begitu, seperti yang dia ngeledek soal apa namanya, kesopanan lah, dia ngeledek soal pendapat apa, ternyata pendapat yang sangat buruk sekali, dia punya jejak itu begitu. Dan begitu juga dengan sekarang begitu Mas Hersu, Kaisang menemui jalannya begitu. Pak Mulyono ini juga akhir-akhir ini kalau kita ngelihat, saya melihat percakapan di X, mereka pun masyarakat atau netizen gitu menengarai bahwa Pak Jokowi eh, terlihat dari wajahnya atau apa gitu sekarang itu gundah begitu ya Mas Hersu. Mereka mengatakan ketika datang di acara Nasdem, ketika datang di acara Gerindra beda dengan Pak Jokowi sebelumnya. Iya, karena pasti Pak Jokowi terkejut karena kemarin dia merasa masih sangat perkasa banget begitu ya, bahkan sampai menjelang akhir Ya. masa jabatannya dia masih cawi-cawi terus. Dan saya kira titik baliknya itu kemarin ketika kemudian DPR gagal melaksanakan rapat paripurna, itu indikator yang sangat kuat ya bahwa kekuasaan dia itu sudah berakhir sesungguhnya gitu. Dia nggak seperkasa sebelumnya bisa ngatur semuanya, dan kemudian ternyata ini kalau saya dulu sering juga mendengar pernyataannya Bung Rocky, misalnya nanti Pak Jokowi itu kalau sudah tidak lagi menjabat, itu kalau dia jalan di tempat umum, orang pasti akan reaksi dia dengan misalnya Pinocchio lewat dan sebagainya gitu. Ternyata jauh sebelum itu, sebelum bahkan Pak Jokowi masih menjabat, orang sudah meneriaki dia tapi tidak dengan Pinocchio ya, panggilannya disebutnya dengan Mulyono gitu. Dan meskipun orang mungkin banyak terheran kenapa Mulyono seolah-olah itu jadi lelekan, tetapi itu ternyata ada doa kan dari kalangan netizen gitu, bahwa dengan dipanggil itu supaya dia sakit lagi seperti sebelumnya gitu, sebelum namanya diganti. Itu kan, ini kan jelek banget ya doanya para netizen ini ya. Iya, iya. Ya, Oke. luar biasa Mas Hersu itu berbalik ya. Iya, kita pindah ke topik ya berikutnya ya Mbak Agi ya. Nah, ini Iya, masih iya. kaitannya dengan Pak Mulyono juga, orang dekatnya Pak Mulyono juga ya, namanya Pak Pratikno gitu ya. Ini kan kita kemarin mulai mengendus loh Pak Pratikno ini mulai ikut-ikutan ketularan mau bikin dinasti juga, karena adiknya yang sebelumnya ketua KPUD tiba-tiba sekarang nyalon sebagai bupati di sana. Dan yang mengejutkan itu kabar terbaru, yaitu dia mulai model ini ala-ala Kim Plus gitu loh ya, yang Iya. ikut menyandera partai-partai di daerah juga untuk mengusung adiknya kan gitu Mbak Agi. Betul sekali Mas Hersu. Jadi ini sebetulnya gonjang-ganjing ini terjadi sejak kemarin pada saat pendaftaran ya Mas Hersu 27 sampai 29 begitu. Tapi sampai sekarang pun masih tetap ramai di Bojonegoro itu Mas Hersu. Karena kenapa ramai? Karena memang tadinya ada nama Ana Muawanah. Ini adalah petahana begitu ya, bupati sebelumnya yang sampai dengan tahun 2023 itu masih menjabat. Anggota DPR juga ini, seingat saya ini dari Anggota DPR juga, dan sekarang ini kalau nggak salah dia terpilih lagi deh Mas Hersu. Mohon maaf ya kalau ada informasi lain, tapi setahu saya dia terpilih lagi begitu sebagai anggota DPR. Tapi dia memang sudah mendapatkan rekomendasi dari partainya, dari PKB, karena dia kan ketua DPC PKB di sana begitu. Jadi dia sudah mendapatkan rekomendasi, tapi rekomendasi itu kemudian dicabut, dan PKB ini kemudian mengalihkan dukungan kepada Wahyu Wahono, yaitu adik dari Pratikno, Mensesnek Pratikno, yang dikatakan Mas Hersu tadi maju menjadi calon bupati di Bojonegoro. Ini memang dia ini abis-abisan didukung Mas Hersu. Jadi semua partai Kim itu sudah jelas lah mendukungnya. Dan terakhir kemudian ya semua partai yang tadinya ada di perubahan juga mendukung, ditambah partai-partai yang tanpa kursi di parlemen. Ini gonjang-ganjing di sana kalau saya pantau Mas Hersu dari media-media setempat gitu ya, media-media lokal ini ramai sekali begitu. Jadi mereka katakan bahwa Ana Muawanah ini bahkan menulis dia akhirnya menerima sih, dia akhirnya ikhlas gitu dengan kondisi ya, mau gimana lagi ya Mas Ersu, karena memang cuman dia juga menjelaskan bahwa dia diminta untuk mundur gitu. Nah tapi dia tidak menjelaskan dia diminta mundur oleh siapa. Nah yang menarik itu ada warga malah ya, mungkin ini saking kesalnya, katanya dia anggota Banser gitu ya setempat gitu, yang dia kemudian membuat video, dan video itu sangat viral begitu di kalangan masyarakat Bojonegoro begitu. Dan tapi akhirnya setelah viral, akhirnya dia meminta maaf. Jadi dia mengatakan bahwa di dalam video tersebut bahwa Ana Muawanah ini diminta oleh Pratikno untuk mundur. Nah, apakah Pratikno mengatakan langsung ataukah tidak? Tapi akhirnya Gunowo, warga ini namanya Gunowo, dia mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi itu tapi dia tidak mengeceknya. Apakah betul itu terjadi ya? Kalau namanya warga susah. Lepas saya minta mundur betul langsung atau tidak, itu ya indikatornya kan mengarah
arahnya ke sana, apalagi gitu loh ya kan, itu kan pasti, Betul. kenapa tiba-tiba PKB kemudian menarik, rekomendasinya untuk kadernya sendiri dan malah mendukung adiknya Pratikno, pasti kan ada apa-apanya dan kita tahu itu yang terjadi di Jakarta, dan sampai hari ini kan juga surat, SK dari Kemenkumham untuk, Mhm. PKB kan belum turun, padahal katanya kemarin mau Mhm. diselesaikan dengan cepat oleh Menkumham gitu ya. Jadi ini Betul. bukan hanya, di Jakarta PKB tersandra, sampai di daerah-daerah juga tersandra begitu. Tapi soal Kasihan betul, Mas, ya betul. ya, Kasihan karena kata si kata Anna Muawanah ini juga di dalam, apa namanya, pernyataannya dia juga merekam, Mas Heru, dan, maksudnya dia menulis begitu dan itu sangat, rame begitu di WA, salah satunya dia juga mengakui bahwa sejatinya besok kami akan mendaftar ke KPUD koalisi dengan PDIP. mhm, Dini hari ada yang melarang saya, jadi dini hari, tengah malam ada yang melarang saya maju. Mekaten, sabar tak terbatas ruang dan waktu, dia menulis seperti itu, ya begitu. Gusti Allah mboten Luar sare. biasa. Sabar ya Mbak Ana, begitu, Ya, masih ada lain itu, dan biasanya yang seperti ini ada balasannya. yes. Oke, jadi betul-betul kerusakan itu bukan hanya sampai di pusat, sampai di daerah-daerah dan itu menular di Mhm, sekitar Pak Jokowi ya, Mbak betul, Agi ya. betul, betul, Baik, luar jadi biasa. Jadi jadi nggak kaget kalau dinasti kemarin, mhm, para, Sivitas Akademika UGM itu melaporkan Pak Pratikno mhm. kepada para leluhur UGM gitu ya, di makam para leluhur UGM ya, karena sudah memang udah situasinya semacam itu, mereka mungkin udah putus asa, udah ke mana lagi tempat mengadu kecuali kepada makam para leluhur gitu. Iya, dan saya ingat perkataan Mas Hersu bahwa dinasti itu menular ya Mas Hersu. Iya, Jadi iya, jadi tidak hanya di satu tokoh yang ada di puncak, kalau dia melakukan itu maka pas yang ada di sekeliling-sekelilingnya ini juga akan ya. melakukan itu. Kalau zaman Sayangnya kerajaan dulu Mbak, kan ini analoginya kerajaan Jawa ya, kalau rajanya juga seperti itu kan nanti bupati, adipatinya itu semua iya, ikut-ikutan semua, temenggung-temenggungnya juga ikut-ikutan gitu Mbak, gitu kan. Ini kan temenggung-temenggungnya betul. lah gitu ya, yang ikut atau Mhm. penggawanya lah gitu yang ikut-ikutan gitu. Iya, Oke. dan dia sudah tahu gimana cara prakteknya, Oh iya cara dong, melin orang dia nempel terus sama Pak Jokowi setiap hari dia ngerti, "Oh gini caranya, oh gini, oke gua main-main kecil-kecilan dulu deh di Bojonegoro dulu deh," gitu ya. Oke Mbak Agi, kita Oke. akhiri perbincangan kita kali ini ya, sampai ketemu lagi, kami mohon pamit, saya Rusmana Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda, tetap salam 0%, salam Oke, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi salam. wabarakatuh.